Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, angkatan 2019. Membuat video ini adalah video terakhir dari mata kuliah Legal Drafting. Setelah berbagai banyak dari kemarin-kemarin tentang proses peraturan perundang-undangan dari segi pembentukan, harmonisasi, usul legislatif dan eksekutif, pembentukan perundang-undangan hingga pada sesi terakhir yaitu pengesahan dan pengundangan peraturan perundang-undangan. Mata kuliah ini diasuh dan diampu oleh dosen yang sangat luar biasa yaitu Dr. Muhammad Nasih. Saya sedikit mencoba untuk menjelaskan tentang pengesahan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Kalau saat ini adalah Bapak Joko Widodo. Pasal 2, Bab 2, Pasal 2 pengesahan dan pengundangan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-1 tentang pengesahan dan pengundangan undang-undang. Pasal 2 ayat 1, rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu pimpinan DPR atau ketua DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Kemudian Dewan Perwakilan atau ketua DPR menyampaikan langsung kepada Presiden untuk disahkan, ya kan? Penyampaian tersebut di dalam pasal 2 di ayat 2. Penyampaian tersebut sekurang-kurangnya paling lambat 7 hari setelah penetapan, setelah pengesahan atau setelah rapat paripurna itu sendiri. Kalau kemarin Undang-Undang Omnibus Law itu ditetapkan atau disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, maka 7 hari kemudian adalah hari yang paling lambat untuk Ibu Puan Maharani selaku ketua DPR untuk menyampaikan kepada Presiden untuk disahkan, ditetapkan dan diundangkan. Setelah itu maka Menteri Sekretaris Negara, kalau hari ini adalah Pratikno, melakukan penyiapan naskah akademik yang dimaksud untuk dilakukan pengesahan ayat disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pada pasal 4, naskah rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pasal 3 disahkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang dengan membubuhkan tanda tangan. Presiden akan menandatangani yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan semua fraksi dan komisi dan juga disetujui oleh Presiden Republik Indonesia. Pasal 4 ayat 2, penandatanganan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka paling lambat 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Tapi kemudian kalau tidak ditandatangani atau ayat 3, naskah undang-undang yang telah disahkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dibubuhi nomor dan tahun oleh Menteri Sekretaris Negara dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk diundangkan. Kalau kemudian tentang ekonomi, maka Menteri Sekretaris Negara memberikan nomor dan tahun untuk sesuai dengan susunan nomor peraturan perundang-undangan dan diberikan kepada menteri yang bersangkutan untuk diundangkan. Kalau misalkan permasalahan tentang ekonomi, maka diberikan kepada hari ini Menteri Perekonomian adalah Airlangga Hartarto, maka Pak Airlangga Hartarto yang bersangkutan untuk mensosialisasikan bahwa rancangan undang-undang ini telah menjadi undang-undang dan sudah dibubuhi tanda tangan oleh Presiden dan diberikan nomor oleh Menteri Sekretaris Negara, seperti teman-teman sekalian. Di dalam pasal 5, dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 tidak ditandatangani oleh Presiden dalam jangka waktu 30 hari, rancangan undang-undang tersebut tetap sah dan menjadi undang-undang. Jadi kalimat
pengesahan bagi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi, undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau sudah nyampe ke presiden yang disampaikan oleh ketua DPR, kemudian presiden paling lambat menandatangani atau membubuhkan tanda tangan di dalam rancangan undang-undang itu tidak menandatangani selama 30 hari, maka akan sah dengan sendirinya sesuai dengan pasal 20 ayat 5 Peraturan Perundang-undangan atau Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman sekalian. Masih banyak pasal-pasal yang harus saya jelaskan, tapi karena memang waktunya yang tidak begitu banyak, maka saya akan langsung kepada bagian kedua, yaitu penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang peraturan pemerintah dan peraturan presiden, atau lebih singkatnya kita sebut dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat 1 Presiden menetapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan lain sebagainya. Ayat 2 guna penetapan rancangan peraturan perundang-undangan oleh presiden sebagaimana dimaksud. A. Menteri Sekretaris Negara melakukan penyiapan naskah rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, jikalau ada peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang harus dilahirkan lagi peraturan pengganti undang-undang, maka hal tersebut presiden harus mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang atau yang bisa disebut dengan Perpu. Maka untuk menyiapkan tersebut, Menteri Sekretaris Negara melakukan penyiapan naskah akademik untuk disetujui dan disepakati oleh Presiden Republik Indonesia. B. Dalam pasal 8 ayat 2-nya B, Sekretaris Kabinet melakukan penyiapan naskah rancangan peraturan presiden, gitu kan. Jadi ada PP, ada Perpres, juga ada Perpu. Seperti itu teman-teman sekalian. Bagian ketiga, penetapan dan pengundangan peraturan perundang-undangan lain dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pasal 11, pimpinan lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 huruf D Undang-Undang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kan? Pasal 12, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 yang menurut peraturan perundang-undangan harus diundangkan, pengundangannya dilakukan oleh menteri yang bersangkutan, seperti teman-teman sekalian. Setelah semuanya selesai, maka pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia pasal 25, peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan itu harus berada di dalam berita acara. Pada bab 5, penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Pada pasal 29 ayat 1, pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia. Jadi, pemerintah setelah mendapatkan nomor dan surat, maka pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan untuk kemudian disebarluaskan yang telah berada di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pada pasal 29 ayat 2, pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Menteri, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Lembaga sebagaimana dimaksud pada pasal 11, semua kementerian-kementerian yang terhubung untuk dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan-ketentuan tertentu dan bersangkutan di dalam tubuh undang-undang itu sendiri, maka dikenakan untuk menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan surat dan nomor negara dan wajib yang berada sudah pada lembaran negara untuk diundangkan dan menjadi berita negara Republik Indonesia itu sendiri. Pasal 29 ayat 3, pemerintah daerah wajib menyebarluaskan kalau perundang-undangan ini di dalam daerah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan di dalam berita daerah. Kemudian pemerintah yang bersangkutan ketika peraturan perundang-undangan itu membahas tentang ekonomi, maka menteri atau menteri sekretaris negara yang telah memberikan nomor dan
ataupun di dalam tubuh peraturan perundang-undangan, maka harus memberikan kepada menteri terkait, yaitu Menteri Ekonomi misalkan, maka Menteri Ekonomi harus memberikan sosialisasi dan penyebarluasan berita undang-undang tersebut terhadap masyarakat, karena memang tujuan dan objektivitas dari pembuatan peraturan undang-undangan itu adalah masyarakat itu sendiri. Kalau masih ada penolakan, maka itu tugas Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan undang-undang atau yang disebut dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, singkat dengan Perpu. Pada pasal 34 ayat 1 dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan negara dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat 6 huruf C. Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet itu memenuhi tugas untuk melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian disahkan oleh Presiden, dibubuhkan oleh Presiden, dibubuhkan tanda tangan. Tetapi dibubuhkan tanda tangan atau tidaknya selama 30 hari kerja, maka undang-undang tersebut akan bisa diundangkan dan sah menurut hukum kita yang ada, seperti teman-teman sekalian. Kementerian yang memperkasai rancangan peraturan perundang-undangan ini setelah ditetapkan dan disahkan oleh Presiden mempunyai tugas penuh untuk menyebarluaskan peraturan perundang-undangan tersebut. Tetapi kemudian banyak di dalam tubuh negara kita sebagai negara yang berdemokrasi itu tidak mendengarkan aspirasi demokrasi itu sendiri. Gagal disebut sebagai negara demokrasi ketika penyampaian aspirasi oleh rakyat bawah, oleh orang-orang jelata, oleh orang-orang yang tidak punya kebijakan, oleh orang-orang yang sering ditindas melalui hukum, oleh orang-orang yang bisa dikatakan korban politik, itu tidak didengarkan, dibatasi aspirasinya, dibatasi usulannya, itu kemudian gagal kita sebagai negara demokrasi. Dan itu terjadi di dalam diri kita. Jadi sekian banyak peraturan perundang-undangan yang ada kemudian yang hanya berada pada sisi teoritis. Artinya cuma berangkat dan berawal dari tekstual, namun kemudian tidak berjalan secara kontekstual itu sendiri. Dan itu penting untuk dilakukan sebuah peninjauan ulang di dalam tubuh diri kita. Orang-orang yang berada di birokrasi kadang tidak sadar bahwa ada kesalahan-kesalahan dan tumpang tindih hukum yang kurang serasi. Makanya harmonisasi itu penting di dalam peraturan perundang-undangan untuk tidak adanya tumpang tindih hukum antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang di bawah itu selaras. Keselarasan dan kesesuaian antara hukum itu ada, seperti teman-teman sekalian. Maka kemudian pemerintah daerah itu juga perlu mengevaluasi daerahnya, perlu juga mengidentifikasi daerahnya, kemudian untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan. Kembali lagi kepada ego sektoral yang ada di dalam tubuh pejabat kita, yang kemudian tidak terselesaikan masalah-masalah itu karena memang tidak terimplementasinya sosialisasi undang-undang kepada masyarakat. Pasal 34 ayat 2 ini sangat penting untuk kita cermati. Sosialisasi sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung berupa ceramah, workshop, seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers, dan cara lainnya. Dan ini sangat jarang dilakukan oleh pemerintah kita hari ini. Jadi pintarnya hanya membuat undang-undang, mengesahkan undang-undang, proses pembentukan undang-undang dilakukan dengan cara cepat dan kadang cacat prosedural, tetapi sosialisasi terhadap masyarakat, jadi kurang lebihnya jangan salahkan masyarakat ketika masyarakat tidak mengikuti undang-undang karena memang tidak disosialisasikan. Di Jakarta sana mana bisa orang Papua tahu kalau tidak disosialisasikan undang-undangnya gitu kan. Tapi kalau ada kejadian-kejadian yang itu akan dipaksa dan melahirkan undang-undang, namun kemudian orang-orang Papua dipaksa untuk ikut percaya dan menarik ulur itu sendiri, tetapi tidak adanya sosialisasi, maka tidak relevan gitu kan, tidak adanya relevansi hukum sebenarnya, seperti teman-teman sekalian. Pada bab 5 ketentuan penutup pasal 35, dengan berlakunya peraturan presiden maka akan dinyatakan dengan setelah adanya pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan presiden akan dinyatakan tidak berlaku gitu kan. Kalau
tidak adanya kesesuaian dan pertentangan tumpang tindihnya hukum, maka kemudian penting untuk dievaluasi itu sendiri, teman-teman sekalian. Yang paling penting adalah pejabat negara itu berani melakukan sosialisasi tatap muka, langsung konferensi pers di dalam daerah-daerah yang memang jarang untuk tahu apa hakikat undang-undang itu sendiri, teman-teman sekalian. Kesimpulannya, penetapan dan pengesahan ini dilakukan oleh orang-orang yang berwenang, dan perlu juga adanya evaluasi dan sinkronisasi yang baik terhadap hadirnya peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sekian dari berbagai video yang ada sebelumnya, kurang lebih ada 12 video. Kalau ada kesalahan dan redaksi dan pengucapan, itu saya mohon maaf sekali, karena saya hanya manusia biasa yang statusnya masih pembelajar, beruntung menjadi mahasiswa, bisa melakukan sekecil-kecilnya penelitian akan melahirkan sebuah perubahan di dalam diri kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.